Mau kemana kau? Sebentar, mau wawancara, Bang. Belum ini. Oke, baik. Selamat sore, Bang. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami dari Universitas Borneo Tarakan datang ke sini. Tujuan kami ingin mengobrol dan cari tahu apa saja yang ada di GEA ini. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Aktini dan ada teman saya. Nama saya Hepri. Saya Rizka. Saya Rizka Dewa. Saya Audi. Ya. Jadi yang pertama kami ingin menanyakan, kalau boleh tahu nama lengkap Abang siapa? Nama lengkap saya Milzan Alfandi. Tapi biasa dipanggil Yusen. Jabatan Abang di sini sebagai? Kalau di Bimbel GEA ini saya selaku pendiri. Bimbel GEA ini berdiri sejak kapan? Oke, kalau ditanya kapan berdiri itu, jadi saya cerita ya. Bimbel GEA ini sebenarnya dulunya ada bimbel rumahan, mulai dari 2020 sampai di 2021. Kemudian berjalan ke 2022 di bulan 8 itu di bulan 8 tanggal 20 bulan 8 itu resmi jadi yayasan. Dia punya badan hukum sendiri, jadi ibaratnya kalau sekolah dia udah kayak sekolah swasta. Hanya kita belum membuat sekolah swasta masih dalam proyek. Yang sementara hanya untuk bimbel. Yang pada akhirnya nanti akan jadi SMA tahun pertama dan akan. Jadi masih dalam proses. Lalu apa saja yang melatar belakangi Abang untuk mendirikan Bimbel GEA ini? Oke, jadi Bimbel GEA ini saya dirikan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi tidak sengajaan. Jadi dari teman-teman lain saya, teman-teman saya kebetulan pengen daftar polisi. Kemudian saya lihat materinya apa segala macam, ternyata karena dulu saya SMA, SMP sering ber OSN, jadi paham tahu ini caranya mulai dari situ. Tiba-tiba ya berlanjut dan mulai ke mulus seperti banyak yang lulus akhirnya kan. Jadi motivasi saya lah. Kemudian kan awalnya bimbel saya ini kan bimbel yang bukan bertujuan untuk ekonomi, maksudnya bertujuan untuk mendapatkan profit. Jadi bimbel saya ini dari 2020 sampai 2022 itu bimbel yang tidak berbayar, yang bimbel gratis. Nah, mulai dari 2022 banyak yang bilang nggak apa-apa bayar aja kayak gitu, tapi mau bisa kok bayar dan buat kan. Nah, dari situ mulai jadi bimbel profesional bimbel. Dalamnya karena pengen aja memfasilitasi anak-anak supaya bisa didampingi negara kan. Bisa dijelaskan identitas dan nama lengkap usaha Bimbel ini? Kalau namanya ini sebenarnya kalau yang dikenal sama orang-orang namanya Bimbel GEA Nawasena. Jadi kalau misalnya secara sesuai dengan surat Kemenkumhamnya namanya GEA Nawasena Adista. GEA itu artinya irama, Nawasena itu pengejar mimpi. Apa saja bidang pendidikan yang difokuskan oleh Bimbel GEA ini? Oke, jadi di Bimbel GEA ini hampir ada semuanya, mulai dari persiapan untuk jadi TNI, Polri, sekolah kedinasan, kemudian BUMN, CPNS. Pokoknya kita menyediakan apa yang dibutuhkan sama orang dari sini. Mau daftar apa, jadi kita yang sediakan fasilitas belajarnya atau materi belajarnya apa, bimbingannya lah. Jadi tujuan utama didikannya Bimbel GEA ini di bidang pendidikan itu apa? Kalau mungkin di bidang pendidikan yaitu buat jenjang karir. Tujuan bimbel ini sebenarnya apa ya, untuk masa depan lah. Jadi untuk jenjang karir. Siapa saja konsumen utama dari Bimbel GEA dan bagaimana pembagian peran di antara anggota di tim Bimbel GEA? Jadi di sini itu targetnya anak-anak yang udah lulus SMA, yang kuliah seperti itu. Pokoknya orang-orang yang memang pengen jenjang karirnya tidak kuliah seperti itu. Yang memang punya jenjang karir seperti itu. Kalau timnya kita sih ada tim, kita semua ada materi, semua mata pelajaran kita ada di sini. Apakah Bimbel GEA memiliki struktur organisasi tertentu dan siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan lembaganya? Ya, karena bimbel berbentuk yayasan, maka ada strukturnya, ada pemilik yayasannya, ada bendaharanya, sekretarisnya, anggotanya, penasehatnya ada. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau yang pengambilan keputusan semuanya dari saya sebagai pendiri. Lainnya hanya pengemban amanah tugas dari saya. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan Bimbel GEA dan bagaimana pembagian peran di antara anggota tim tersebut? Sebenarnya Bimbel GEA ini ada cabangnya juga di Nunukan. Jadi ya saya ada orang kepercayaan untuk mengelola di sana. Jadi kalau misalnya di sini ya saya sebagai foundernya, ada sekretaris yang membidangi kayak misalnya pengumuman, yang berbentuk administratif. Kemudian ada bendahara yang mengkoordinir administrasinya, keuangan, gaji, kemudian beasiswa. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran atau budgeting. Kemudian, bagaimana Bimbel GEA ini tuh mendistribusikan atau mempromosikan program belajarnya kepada siswa itu? Apakah layanan bimbelnya itu dilakukan secara tatap muka atau ada juga tersedia online? Kalau di sini kita ada kelas offline, kelas online, sama kelas private.
Nah, kemudian untuk mempromosikan bimbel ini, bimbel saya kayaknya paling jarang promosi, karena kita nggak pernah sama sekali promosi atau segala macam. Kita hanya biasa posting sekali dalam setahun open recruitment, kemudiannya dan biasanya sih iklannya itu atau kayak promosi itu dari alumni-alumni yang udah ngerasain belajar di sini. Jadi lebih impactnya tuh lebih besar dari itu, bukan dari iklan-iklan kayak gitu. Apabila terjadi kendala seperti kekurangan fasilitas, kekurangan tenaga pekerja atau sarana belajar, bagaimana cara Abang sebagai pendiri ini mengatasi masalah tersebut? Nah, justru kita sebenarnya di sini itu selalu satu langkah untuk tes. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan sistem, materi dan apa, kita tuh udah nyediain hal itu dan sebelum hal itu terjadi gitu. Nah, karena kan kita selalu menyesuaikan. Misalnya untuk tahun ini sistem tesnya itu misalnya pakai grafik. Jadi kita udah prepare untuk tahun depan kita pakai grafik. Kemudian untuk fasilitas bimbel di sini ya itu kita menggunakan sistem kayak kemudian juga dari sekolah sudah ada LCD, kemudian kita punya web belajar sendiri, kita punya aplikasi belajar sendiri, kemudian belajarnya tuh ada games, kemudian kita mengadakan simulasi tes polri, IPDN yang benar-benar persis kayak misalnya di tes ada medical check up-nya juga, juga ada. Apa strategi Abang yang akan Abang lakukan agar bimbel GEA ini dapat terus berjalan dan berkembang, serta apakah ada inovasi atau program baru yang sedang dikembangkan? Kalau misalnya untuk supaya tetap eksis, kita tetap mempertahankan kualitas kita ada program beasiswa buat orang pintar yang kurang mampu, kita bisa ada beasiswa sendiri gratis, jadi kita biaya di sini ribetnya adalah bisa liburan kemanapun di bumi ini, jadi bisa pergi kemana aja. Nah, kemudian kita mempertahankan persentase kelulusan kita yang tiap tahun harus naik, kemudian kita menggunakan sistem standar tinggi. Kemudian kita nggak bisa nerima orang sembarangan. Kita kalau di bimbel ini kan orang buat bimbel itu supaya narik kan, kita dapat profit kan. Kalau kita di sini nggak, kita masuk bimbel sini tetap harus tes kayak gitu. Justru orang mau bimbel supaya kita kan, kalau kami menerima orang yang mau kita aja. Jadi misalnya makanya kayak kalau masuk sini memang untuk yang orang yang eksklusif aja deh. Gak ada yang kayak misalnya mau belajar dari nol tuh nggak ada. Jadi kita harus tes juga dulu. Kita ada standar dulu. Tapi ada juga memang kita buka yang sudah orang yang memang nggak tahu apa-apa biasanya. Tapi biasa kita kelasnya. Terus kalau ada perbedaan kelas. Oke, baik, terima kasih Bang karena sudah menjawab pertanyaan kami dengan sangat jelas dan bermanfaat. Menurut Abang, apa hal terpenting dalam menjalankan usaha bimbingan belajar seperti bimbel GEA dan harapan Abang terhadap perkembangan bimbel GEA ke depannya apa? Strategi. Yeah. Kalau saya ditanya kan, saya kan memulai bimbel ini benar-benar dari nol ya. Saya punya uang sama sekali 0%. Kalau ditanya modal saya apa, saya jawabnya nggak ada. Modal saya cuma kemampuan saya, experience saya, kemampuan bekal saya lomba-lomba di sekolah dulu. Kalau misalnya apa strateginya itu kayak supaya tetap eksis sih. Kalau saya supaya fight di dunia ini, saya udah dari 2020 lebih tahun pemilihan. Kalau saya bilang kuncinya apa, ikhlas. Itu supaya saya tetap bertahan seperti ini. Saya tuh misalnya kalau tidak bayar bimbel udah nggak apa-apa. Namanya misalnya jadi sedekah. Itu paling penting sedekah sih. Kayak begitu. Karena dulu pendeta saya pernah bilang kalau misalnya kamu dendam sesuatu tuh nggak pernah masuk ke tangan kamu. Tapi kalau misalnya kamu buka tangan kamu tuh rezekinya pernah masuk dari segala arah. Seperti itu. Saya dulu pernah, yang pas saya katakan tadi pas 98 2020 itu saya nggak tahu bayar sewa pertama saya sebelum dimiliki itu pakai apa. Memang bayar 27 juta, saya baru punya uang 7 juta. Jadi saya sewa 6 bulan, terus saya cicil lagi bisa bayar 3 bulan. Karena saya nggak ada uang kan, karena misalnya buat libur siapa segala macam nggak ada. Jadi ya itu justru kuncinya kayaknya waktu itu karena saya lebih ikhlas aja sih. Ada itu dari setahun saya fight di setahun sih kurang lebih 6 bulan aja. Kemudian di 2024 kan baru saya ke sana. Di sini langsung dalam waktu kurang lebih 8 bulan udah kita proyek bisa sampai 2 M gitu. Tiba-tiba langsung bisa buat ini. Ini jadi apa belajar sendiri. Dan ada rencana buat SMA Taruna. Jadi kalau strateginya ya jalankan aja, kemudian tunjukkan kualitas yang pastinya, kemudian tolong orang. Jadi kalau kamu mau dapat banyak, kamu harus keluarkan banyak. Nah, itu kuncinya. Karena kadang tuh tiba-tiba kan banyak pengeluaran yang tidak terduga, tapi ya bisa tertutup dengan air. Ada aja rezekinya. Jadi saya tuh untuk mempertahankan eksistensi saya tuh saya menjaga keeksklusifan saya sebagai seorang yang juga terjun mengajar seperti itu. Dan saya selalu kasih kunci misalnya gini, karena biaya bimbel saya segini, terus tuh ditawar, saya mau ditawar, udah gratis saja. Terus saya bilang kalau misalnya kamu nggak punya uang, kalau kamu yang merasa kamu tidak mampu, orang miskin dan sebagainya, kamu harus sabar. Daripada nawar kan? Kalau kamu merasa kamu nggak sampai harus bayar. Kalau kamu bohong-bohong nanti jadi kamu diambil semuanya ya. Iya. Mungkin ada harapan untuk bimbel GEA ke depannya? Kalau harapan saya itu tadi, semoga SMA yang sudah saya bimbingan selama ini bisa tercapai. Punya SMA Taruna sendiri, saya bukan lembaga pendidikan, tapi bisa berpartisipasi dalam
dunia pendidikan. Dan saya bisa merevolusi rekrutmen Polri dan TNI. Bahwa percaya bahwa siapapun yang masuk TNI Polri itu saya nggak ada yang bayar. Selama ini kan banyak stigma yang di masyarakat itu masuk polisi itu kan, dengan adanya saya walaupun banyak badai intimidasi dari oknum dan berbagai pihak, tapi saya tetap main. Itu tujuan saya. Kayak yang dalam ini ada orang miskin yang membuktikan bahwa masuk polisi tidak bayar. Buat mereka saya tembak. Sebelah sini ini semua rata-rata nih banyak orang yang udah ngomong sama orang tuanya sendiri bahkan. Maka kita bukan sama orang tuanya sendiri pun. Jadi karena ada penyembuhan dan sebagainya. Dan ini juga jadi pengingat buat saya sendiri kalau kadang saya lelah dan apa sebagainya. Mereka jadi bisa sama saya tahan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sungguh bermanfaat buat kami. Semoga Bimbel Gaya semakin maju, sukses, dan terus memberikan manfaat bagi semua orang. Sekali lagi terima kasih, Bang. Sini sudah dapat video. Oh, kamu kemana lagi? Video apa dulu, guys?